Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Puryanto di channel Nihon Anime. Oke, di video kali ini kita bakalan bahas ya topik yang sering banget bikin orang bingung dan kesel ya, yaitu adalah apa saja alasan Shopee Pay Later ditolak ya. Buat kalian yang mungkin mengajukan Shopee Pay Later pernah ditolak atau penasaran ya kenapa sih bisa ditolak gitu ya. Nah, jangan khawatir ya, kita bakalan bongkar semua alasan di balik itu. So, stay tuned ya guys ya. Oke, sebelum kita bahas kenapa Shopee Pay Later bisa ditolak, kita bahas dulu nih apa itu Shopee Pay Later. Nah, jadi Shopee Pay Later adalah layanan dari Shopee yang memungkinkan kita untuk belanja sekarang, bayarnya nanti. Fitur ini praktis banget ya buat kalian yang pengen beli barang tapi lagi nunggu gajian ya, atau ada kebutuhan mendadak. Nah, cara kerjanya ya, kita bisa pilih barang ya. Dan di sini kita bisa melakukan check out dan memilih metode pembayarannya. Nah, biasanya ada pilihan ya, ingin bayar dalam waktu 30 hari atau dicicil beberapa bulan ya. Nah, tentunya ada biaya layanan yang harus kita bayar ya, tapi biasanya lebih terjangkau dibanding pinjaman online lainnya. Jadi Shopee Pay Later ini memang solusi banget buat belanja tanpa ribet langsung ya. Tapi nggak semua orang bisa pakai fitur ini ya guys ya. Kadang pengajuan Shopee Pay Later kita bisa ditolak dan bikin kita bertanya-tanya kenapa ya. Nah, kita akan bahas alasan-alasan kenapa ini ya. Oke, jadi alasan pertama yang paling umum adalah riwayat kredit kita yang buruk. Shopee seperti halnya penyedia layanan kredit lainnya atau aplikasi pinjaman online lainnya pasti akan mengecek ya riwayat kredit kita sebelum menyetujui pengajuan Shopee Pay Later atau Shopee Pay Pinjam ya. Nah, kalau kita punya riwayat kredit yang buruk, misalnya sering telat bayar tagihan atau mungkin pernah bayarnya itu gagal di tempat lain ya, kemungkinan besar pengajuan kita bakalan ditolak ya. Dan riwayat kredit ini penting banget ya, kayak mencerminkan seberapa disiplin kita mengelola uang ya atau utang dan pembayaran. Jadi buat kita yang punya kredit yang kurang baik, ini bisa jadi sinyal buat Shopee kalau kita mungkin bisa ditolak gitu. Nah, makanya penting banget buat jaga riwayat kredit kita masih tetap bersih ya, dan bayar semua tagihan tepat waktu, jangan sampai ada yang nunggak ya atau telat ya. Nah, kalau kita bisa tunjukkan riwayat kredit dengan baik, kemungkinan besar pengajuan Shopee Pay Later kita bakalan diterima insya Allah ya. Nah, kemudian alasan kedua, dokumen atau informasi tidak lengkap ya. Nah, jadi saat kita mengajukan Shopee Pay Later, biasanya kan Shopee meminta dokumen penting ya. Contohnya itu mungkin biasanya KTP, slip gaji, atau dokumen pendukung lainnya. Nah, kalau ada dokumen yang kurang atau nggak lengkap, pengajuan kita bisa langsung ditolak ya. Jadi guys, pastikan semua dokumen yang diterima udah siap dan lengkap ya. Nah, teman-teman cek lagi sebelum mengajukan, pastinya nggak ada yang terlewat atau kesalahan kecil ya, seperti nomor KTP yang salah atau dokumen yang buram, bisa jadi alasan penolak. Nah, selain itu pastikan juga ya informasi yang diberikan itu benar dan akurat, sesuai ya. Jangan sampai ada data yang salah atau tidak sesuai, karena ini bisa mempengaruhi keputusan Shopee dalam menyetujui kita. Nah, alasan yang ketiga ya adalah mungkin kemampuan finansial kita dianggap kurang oleh Shopee. Nah, mereka akan melihat ya penghasilan kita dan membandingkan dengan jumlah pinjaman yang kita ajukan. Kalau mereka merasa penghasilan kita nggak cukup untuk tetap bayar cicilan pengajuan, kita bisa jadi ditolak ya. Nah, jadi penting banget ya buat kita sadari bahwa ajukan pinjaman atau fitur kredit seperti Shopee Later ya harus disesuaikan dengan kemampuan ya. Jadi jangan berlebihan dalam mengajukan jumlah pinjaman ya. Nah, teman-teman sesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan kita untuk membayar kembali. Nah, sebenarnya Shopee itu ingin memastikan bahwa kita itu mampu bayar cicilan tepat waktu tanpa membebani keuangan kita. Jadi selalu ajukan pinjaman dengan bijak ya, dan sesuai dengan kemampuan kita. Oke guys, jadi kesimpulannya ada beberapa alasan utama kenapa ya pengajuan Shopee Pay Later kita bisa ditolak atau gagal atau error ya, seperti itu ya.
Nah, pertama karena riwayat kredit yang buruk, kedua dokumen yang tidak lengkap ya, dan ketiga kemampuan finansial kita ya dalam keuangan ya atau pendapatan kita ya yang mungkin ini menjadi pertimbangan dari Shopee ya. Nah, itu adalah tiga hal yang menurut saya itu kemungkinan besar karena itu ya. Nah, dengan mengetahui alasan-alasan ini kita bisa lebih siap dan bijak ya dalam mengajukan Shopee Paylater di masa depan. Nah, semoga guys video kali ini memberikan kalian pengalaman ya yang berguna dan membantu kalian dalam mengatasi masalah penolakan Shopee Paylater. Jangan lupa buat share pengalaman pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update dari video menarik lainnya dari kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.